Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, ada yang tahu apa itu interpretasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, tafsiran, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Dikutip dari laman internet, interpretasi adalah sebuah penjelasan yang mengandung makna atau sebuah pendapat dari pandangan teoritis suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang membuat interpretasi. Menurut Kaelan, interpretasi adalah suatu seni, menggambarkan komunikasi secara tidak langsung. Akan tetapi komunikasi tersebut bisa dengan mudah dipahami. Menurut Sujono, interpretasi dalam hukum adalah menentukan arti atau makna dari suatu teks dan bunyi pasal serta hal-hal terkait dengannya. Perbedaan interpretasi teks suci. Apa itu teks suci? Teks suci terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada definisi teks suci secara umum, peran teks suci dalam berbagai agama, contoh teks suci dari berbagai agama, Al-Quran, Injil, kitab suci Hindu, dan lain sebagainya. Teks suci merupakan kitab suci atau kumpulan tulisan yang dianggap memiliki otoritas tinggi dalam suatu agama. Teks ini seringkali dianggap sebagai wahyu dari Tuhan dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Namun, seperti yang kita ketahui, pemahaman terhadap teks-teks suci ini seringkali berbeda di antara pengaut agama yang sama, bahkan di antara para ahli agama itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi teks suci terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, konteks sosial, dan yang paling terakhir metode interpretasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi teks suci, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi cara seseorang menafsirkan teks suci, mulai dari latar belakang budaya yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, hingga metode inspirasi yang berbeda. Semua faktor ini dapat membentuk lensa yang berbeda-beda dan memandang tentang teks suci tersebut. Bagaimana menyikapi perbedaan interpretasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada saling menghormati, dialog antar agama, kritis terhadap segala interpretasi, yang paling terakhir fokus pada nilai-nilai universal. Perbedaan dan bersamaan Muhammadiyah dan NU, yaitu dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Islam di tanah air. Muhammadiyah dan NU memiliki perbedaan dan pendekatan terhadap Islam, terutama dalam hal tradisi dan modernisasi. Pendekatan terhadap tradisi. Muhammadiyah lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam dan cenderung meninggalkan tradisi yang dianggap menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih fokus pada aspek rasional dan modern dalam Islam. Sedangkan NU lebih inklusif terhadap tradisi lokal dan budaya masyarakat. Mereka melihat bahwa tradisi dapat menjadi sarana untuk memahami dan mengamalkan Islam dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, itu pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah sangat menekankan pada pendidikan formal dan modern. Mereka mendirikan banyak sekolah dan universitas. Sedangkan NU, selain pendidikan formal, NU juga memberikan perhatian pada pendidikan agama tradisional melalui pesantren.